عبده ورسوله لا نبي بعده الذي سن علينا وشرع علينا بالعبادة وبالأخلاق الكريمة وبالاتحاد والأخوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat Masjid Asy-Syakur yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di kesempatan yang penuh dengan barakah Allah ini kita senantiasa merenungkan makna dan tujuan utama hidup kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna. Tiada lain yaitu meningkatkan kualitas kebermanfaatan kita, bermanfaat dengan bingkai iman taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jamaah sekalian? Karena sebagai seorang manusia tentu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakannya kita semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa harus beribadah? Dari ibadah inilah jamaah sekalian, maka satu indikasi kepada kita bahwa iman kita insya Allah dapat dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di surah Al-Imran ayat 102 yang tadi saya sampaikan, saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman. Jadi kita semuanya, panjenengan semuanya orang-orang beriman. Karena ibadah-ibadah panjenengan. Dengan ibadah dan iman inilah jamaah sekalian, maka kita senantiasa diharapkan selalu membingkai hidup kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, yaitu takwa yang sesungguh-sungguhnya. Apa indikasi takwa yang sesungguh-sungguhnya jamaah sekalian? Yaitu takwa yang mencerminkan kehidupan kita, di mana hidup kita ini adalah sebagai seorang muslim. Maka di akhir ayat disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Menjaga kehidupan kita dengan iman yang memproses kesempurnaan kita sebagai makhluk yang mulia, lalu kemudian dilengkapi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah hakikat sebagai seorang muslim. Maka keislaman kita ini kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan kualitasnya sampai ajal menjemput kita, sehingga jangan sekali-kali kita meninggal kecuali tetap dalam keadaan muslim, Islam yang senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah jamaah sekalian misi kita sebagai seorang manusia. Seorang manusia yang muslim adalah dari makna Islam, aslama yuslimu Islam, yaitu maknanya tunduk patuh berserah diri kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Seorang hamba yang senantiasa menghambakan diri kepada sang Khaliknya, sang penciptanya yang menyempurnakan penciptaan terhadap kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kemudian kita senantiasa Islam kita jaga. Kita berserah diri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungan vertikal, ibadah kita sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita menyaksikan Allah atau disaksikan Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ternyata jamaah sekalian, di dalam Islam ini kaidahnya, rumusnya adalah bahwa ibadah ini tidak sekedar ritual semata. Ada yang namanya ibadah sosiokultural jamaah sekalian. Dalam ilmu fikih disebut ibadah muamalah.
dalam kita bersosial kemasyarakatan, bagaimana lingkungan kita, bagaimana cara kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur dalam ibadah Islamiyah jamaah sekalian. Maka disitulah kita semuanya dalam keislaman yang sempurna, bukan semata-mata orang yang ibadah ritualnya sempurna, tapi kesempurnaan ibadah ritual ketika diaplikasikan dalam bentuk beribadah sosial. Disinilah maka kemudian ayat 103 menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Ayat ini jamaah sekalian mengandung pesan istimewa secara tersirat jamaah. Kalau kula jenengan sudah berhasil ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita biarkan kita seakan-akan paling sempurna di hadapan Allah. Tapi kita masih hidup dengan sosial masyarakat kita. Ada orang-orang di sekitar kita. Maka orang yang Islamnya sungguh-sungguh adalah orang yang senantiasa aslama yuslimu Islam, selamat dan menyelamatkan orang lain. Maka Rasulullah dengan tegas, dengan begitu indahnya memberikan sabdanya kepada kita, al-muslimu man salimal muslimun wa qila man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim yang iman takwanya sempurna itu jamaah sekalian adalah orang yang senantiasa dengan lesan dan tangannya tidak pernah menyakiti orang lain. Orang lain merasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan kita, tidak pernah merasa terganggu baik dengan lesan apalagi perbuatan kita. Disinilah maka wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, sehingga terciptalah persatuan dan kesatuan. Dalam makalah para ulama kemudian disebutkan ukhuwah, ada ukhuwah Islamiyah, sesama muslim menjaga persatuan kita. Sesama bangsa negara kita ada ukhuwah namanya wataniyah, sebangsa setanah air. Bahkan ada persatuan yang namanya basyariyah, yang sesama manusia dimanapun kita berada. Bahkan dalam konteks kita berislam ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam kita membawa visi dan misi yang pada akhirnya adalah tujuan utamanya membawa dampak positif, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, bukan sekedar sesama muslim, bukan sekedar sesama setanah air, bahkan bukan sekedar sesama manusia, melainkan seluruh alam semesta, makhluk yang ada di sekitar kita. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah jamaah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, implementasi daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menggambarkan kenapa kita harus menghambakan diri kepada Allah, karena Sang Maha Sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mah manusia yang banyak kekurangan dan kekhilafannya. Maka ayat 104 menyebutkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berarti kula jenengan banyak kekurangan, kekhilafan, sehingga apa? Harusnya kita tidak saling menghujat. Kita tidak saling kemudian ikut-ikutan menyalahkan orang lain, menambah satu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita. Melainkan apa? Saling sharing, saling mengingatkan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, mengajak orang lain berbuat kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dibingkai, didasari dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga ketika ada teman kita yang salah, saudara kita yang keliru, bukan kita hujat, bukan kita salahkan, bahkan kita bully, melainkan kita ingatkan, kita doakan. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga tercipta satu kondisi bangsa yang penuh dengan harmoni dalam kebersamaan kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan azas rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita sudah berhasil memberikan satu buah ibadah kita dengan akidah yang kuat, ibadah yang semangat, lalu kemudian menjaga rahmat di tengah-tengah umat dan masyarakat, disinilah kemudian Allah akan menjamin turunnya rahmat kepada kita semuanya. Baik dalam konteks individu kita, di tengah-tengah keluarga kita, maupun di dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sehingga negara kita menjadi negara yang adil, makmur, negara yang selalu membingkai, menjaga, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan disitulah makna baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang penuh dengan barakah Allah, dengan keimanan ketakwaan panjenengan semua
semuanya, sehingga Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Kita pun akan bahagia dunia sampai akhirat kita, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.